Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel. Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini, gue akan membahas ya tentang hal-hal menarik di episode terakhir anime Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin, yang akhirnya selesai juga ya setelah 10 tahun, 1 bulan dan 7 hari sejak pertama kali dirilis. Dan 3 tahun sejak mereka menyebut ini adalah final season atau season terakhir. Hehe. Karena nama episode terakhir ini aja Attack on Titan season 4 part 3 part 2. Hehe. Maksud gue tuh season terakhir kenapa nggak dirilis dalam beberapa episode yang berurutan gitu. Kayak season 1 sampai 3 yang masih dipegang Wit Studio. Kan nontonnya enak dari episode 1, 2, 3 sampai 24. Nggak bikin bingung. Dan jadwalnya pun jelas juga. Ya nggak? Tapi ya udahlah ya, daripada lama-lama langsung aja kita akan bahas episode terakhir ini. Namun, karena durasi episode ini kayak movie alias 1,5 jam, maka akan gue bagi ya jadi 3 part juga. Hehe, ngikut-ngikut penamaan season ini. Yang akan mengcover kira-kira 30 menit pertama episode ini. Untuk part berikutnya akan segera gue upload juga ya, jadi langsung aja kita check it out. Oke, hal menarik pertama di episode ini adalah pertarungan final antara aliansi Paradis dan Marley melawan Eren. Ya, melanjutkan dari episode sebelumnya ya, para pasukan aliansi yang menaiki pesawat udah sampai di dekat Titan Eren. Nah, bukan tanpa sambutan, mereka langsung dihujani batu oleh bis Titan ini. Seperti biasa ya, emang gitu kesukaan dari bis Titan. Tapi, untungnya, Onyan Kopon cukup mahir ya untuk meliuk-liuk dan menghindar dari hujan batu tersebut. Nah, ketika dirasa udah cukup dekat, para anggota Survey Corps meluncur dari pesawat untuk segera mendarat di punggung Titan Eren. Terlihat juga ya, Reiner dan Pieck langsung berubah ke wujud Titannya. Kenapa? Karena tujuan awal mereka datang ke Eren adalah untuk membunuh Zeke. Pasalnya, Eren jadi bisa mengendalikan kekuatan founding atau koordinat adalah setelah dia bersentuhan dengan Zeke yang mempunyai darah keturunan bangsawan. Kalau Zeke udah nggak ada, otomatis selesai juga kan ya rambling ini? Gitu pikir mereka. Akhirnya dimulailah usaha tadi untuk sesegera mungkin menghabisi bis Titan ini. Tapi ternyata setelah dihancurkan lehernya tidak ada Zeke di sana. Bis Titan ini rupanya hanyalah senjata yang dibuat menggunakan kekuatan Warhammer Titan yang udah dimiliki Eren. Nah, lalu kenapa kok kayak nyata? Karena ada campur tangan dari Ymir, sang Titan pertama ini ya, yang mampu mengendalikan Titan buatan Warhammer layaknya Titan asli. Jadi gagal deh rencana awal mereka. Sehingga yang harus dilakukan adalah mau nggak mau membunuh Eren. Karena Zeke-nya nggak ada. Coba ada, terus dibunuh. Mereka nggak perlu bunuh Eren. Ya nggak? Walaupun sedih, tapi emang harus inilah jalan satu-satunya yang perlu dilakukan. Sambil memikirkan hal itu, Armin tiba-tiba ditangkap dan dimasukkan ke Titan kepala babi atau apa sih ini? Hehe. Dan dibawa kabur gitu. Nah, yang menyuruh melakukan itu adalah tak lain tak bukan Ymir itu sendiri. Semuanya jelas ya, mau mengejar. Tapi ternyata sudah ada banyak Titan menunggu untuk menghalau mereka semua. Titan apa aja itu ya? Kok banyak banget? Dan hal menarik berikutnya di episode ini adalah para Titan Shifter pendahulu yang hidup lagi. Ya, jadi Titan yang menculik Armin tak lain tak bukan adalah bis Titan pendahulu yang udah lama mati. Namun, tak hanya itu saja ya, karena Titan Shifter lain juga terlihat di sini, yang semuanya dibentuk dari kekuatan Warhammer Titan. Nah, pada saat itulah mereka semua segera berencana untuk membuat 2 tim. Tim pertama menyelamatkan Armin, karena kekuatan kolosal Titan Armin sangat diperlukan ya. Dan yang kedua adalah tim yang membunuh Eren. Terlihat Mikasa masih kayak nggak bisa terima keputusan ini.
Tapi Pig di sana masa bodoh ya. Emang yang lain itu adalah teman Eren. Tapi Pig kan bukan. Jadi dia nggak masalah kalau harus dia yang membunuh Eren. Berlarilah dia. Walau dikejar para Titan, dia masih bisa menghindar-hindar. Tak lama, sampailah dia ke leher Eren. Dikalungin tuh leher dengan bom peledak yang udah dia bawa sebelumnya. Ketika dia bersiap-siap mengaktifkan bom itu, tak disangka-sangka dari belakang dia ditusuk oleh Warhammer Titan. Laura Tybur ini, ya gagal lagi deh usaha mereka. Yang lain di sana berusaha menyelamatkan Pig ya, seperti Reiner ini, walaupun dia harus dihadang oleh Galliard, Marcel, dan Ymir, para Jauh Titan pendahulu yang udah mati. Bahkan akhirnya ada Bertolt dalam mode Colossal Titan yang tercipta untuk menghalau mereka semua. Wih, gila-gila. Untung semuanya udah pada mati ya. Jadi dilawan pun gak masalah. Coba mereka masih hidup. Gue yakin Reiner bakal ragu-ragu melawan mereka semua. Iya nggak? Walau demikian, pada akhirnya Reiner kalah juga ya. Dibawalah dia oleh Bertolt ini. Lalu dilempar sekuat tenaga ke bawah sehingga menimbulkan semacam ledakan dan goncangan yang sangat besar. Jatuh semua deh. Kalau bukan karena alat manuver ini, mereka pasti udah jatuh ke tanah dan mati. Terlihat Reiner yang udah balik ke manusia udah nyerah. Biasalah ya, dari dulu kan Reiner pengen mati aja. Hehe. Gak mungkin kata dia untuk bisa melawan Eren dan seluruh Titan Shifter itu. Akan tetapi, Jian di sana mengingatkan ya, melawan kemustahilan adalah jalan ninja dari Survey Corps. Walau sulit menang, tapi tindakan yang dilakukan itulah yang akan abadi untuk selamanya. Alias dicoba dulu deh sampai mati. Siapa tahu bisa. Kalaupun gagal yang penting udah berjuang kan ya. Mikasa pun juga ikut menyemangati yang lainnya agar tidak menyerah. Nah, ketika dia ngomong gitu, tiba-tiba ada keluar sayap di balik tubuhnya. Wow, apa tuh? Hal paling menarik di episode ini adalah Titan yang bisa terbang. Ya, ternyata sayap yang ada di belakang itu bukan punya Mikasa ya. Itu adalah sayap dari Jauh Titan Falco yang bisa terbang dan segera menyelamatkan mereka semua dari kejatuhan. Pastinya semua kaget ya, karena baru pertama kali ini sepanjang sejarah ada Titan yang bisa terbang. Dan ternyata itu adalah Jauh Titan dari Falco. Nah, pertanyaannya kok bisa punya sayap dan terbang? Kan Jauh Titan kekuatannya hanya gigi tajam. Nah, jadi intinya adalah karena Falco berubah menjadi Titan setelah menelan cairan tulang belakang dari Beast Titan. Lalu, di mode Titan biasa ini, dia makan Galliard, Jauh Titan sebelumnya. Jadinya dia berubah deh jadi Jauh Titan yang punya Beast Titan sedikit. Kalau belum paham akan gue jelasin ya di video-video berikutnya. Kalau dibahas di sini, entar jadi kepanjangan deh video ini. Hehehe. Kita kembali dulu ya. Oke, di punggung Falco tersebut sudah ada Annie dan Gabi yang ikut pula setelah kapal yang awalnya mereka tumpangi untuk pergi ke tempat yang aman, malah karam. Jadi mereka di sana untuk ikut bertarung dengan semuanya, menyelesaikan ini semua. Akhirnya dimulai lagi ya pertarungan aliansi melawan Eren dan Titan Shifter. Namun, kali ini ada bantuan dari Annie sebagai female Titan dan juga Falco yang akan membantu mensupport mereka semua. Tak terkecuali Pieck yang ternyata masih hidup. Wow, kok bisa? Ya, hal menarik berikutnya di episode ini adalah kekuatan spesial dari Card Titan. Sebelumnya kita lihat ya, bagaimana Pieck ditusuk oleh Warhammer Titan. Ternyata dia tidak mati, karena serangan itu tidak membunuh tubuh manusia Pieck. Setelahnya pun, Pieck bisa keluar dari Titannya lalu berubah kembali menjadi Card Titan lagi. Dan langsung menghancurkan Warhammer itu. Tapi tak disangka gak lama Galliard datang menggigit Card Titan sampai putus tuh kepala. Ternyata gak masalah ya itu semua. Pieck masih bisa keluar lagi. Kok bisa?
Pig jelasin di sini kalau dia bukan cuma Titan pendukung. Kan selama ini kita ngiranya Kartitan cuma bagus buat membawa orang, senjata, dan sebagainya. Padahal kekuatan utama dari Titan ini adalah stamina yang sangat besar. Di mana Pig bisa berubah menjadi Kartitan berulang kali dalam sehari. Asalkan tubuh manusianya nggak mati. Wow. Jadi strategi yang dia lakukan ya berubah menjadi Kartitan lalu menggigit lawan. Setelah itu, keluar dari tubuh Titan, terus berubah lagi. Diulang-ulang terus sampai menang. Hehe, ternyata sehebat itu ya kekuatan sesungguhnya dari Kartitan. Walaupun ya, Pig ngaku kalau musuhnya ada 1 juta, ya jelas nggak mungkin dia bisa menang. Hehe, alias ada batasannya ya, walaupun dia bisa melakukan itu. Hehe. Hal menarik terakhir di episode ini adalah penyelamatan Armin dan kondisi dunia yang kiamat. Ya, di sisi lain, Mikasa, Connie, dan female Titan Annie berusaha menyelamatkan Armin dengan mengejar Titan berkepala babi itu tadi, yang sebenarnya adalah hewan okapi kalau kata Annie. Walaupun nggak masalah sih ya, mau hewan apa itu kalau kata Mikasa, hehe. Yang jelas harus segera dilawan Titan itu. Dengan bantuan Annie, Mikasa akhirnya bisa meluncur mendekati hewan yang udah berlari menjauh dari mereka semua. Namun sayang ya, Mikasa harus terjatuh juga setelah diserang oleh armor Titan pendahulu. Dan gagal deh mendekati Titan Okapi itu. Di saat itulah adegan berpindah ke Armin yang melihat tubuhnya tergeletak tak bergerak. Dia berpikir kalau dia udah mati dan gagal menyelamatkan umat manusia. Sebuah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Ditunjukkanlah ya bagaimana rambling dari jutaan kolosal Titan udah sampai ke seluruh dunia. Dari Jepang, India, Inggris, Afrika, semuanya udah lari panik ataupun pasrah melihat kolosal Titan mendekati mereka semua. Kerasa banget ya betapa ngerinya kalau kita ada di sana, ya nggak? Terlihat juga ada ribuan manusia yang terpojok di pinggir jurang. Di sana ada ibu dan bayinya yang harus berdesak-desakan dan akhirnya jatuh pula. Untungnya ada seseorang yang menyelamatkan bayi tersebut dari kejatuhan. Nah, menurut gue adegan ini kurang nendang gitu ya dibanding versi manganya. Yang kelihatan betapa keren sekaligus horornya adegan ini. Bayi itu tadi diangkat di antara lautan manusia, lalu ada rambling yang ada di belakangnya. Kerasa beda banget kan ya? Kerasa begitu mengerikannya dan kerasa juga pesannya kalau di versi manganya. Iya nggak? Tapi nggak apa-apa lah ya, adegan ini masih oke banget bagi gue. Hehe. Jadi, ternyata itu semua adalah penglihatan dari Armin. Dia bingung, kan udah mati, kok bisa melihat kejadian yang ada di dunia. Ternyata dia pun sadar kalau dia ada di dunia Path, di mana seluruh keturunan dari Ymir bertemu di sana, dunia alam bawah sadar. Jadi dia itu belum mati dan bisa tahu keadaan semua orang lewat kolosal Titan ini. Oke, di dunia Path ini terlihat ada Zeke yang udah putus asa banget. Cuma bisa bermain pasir dengan tatapan kosong. Karena dirinya juga udah dalam tanda kutip ya dimakan Ymir dan gak bisa berbuat apa-apa lagi. Melihat Eren sedang membasmi seluruh dunia. Wow. Lalu apa yang bisa mereka lakukan ya mulai sekarang? Apa cuma bisa diem aja gitu? Bermain pasir di dunia Path ini? Hehehe. Akan gue lanjutkan ya pembahasannya di bagian kedua dari episode terakhir AOT ini. Nah, bagaimana menurut kalian pembahasan bagian pertama ini? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini aja ya pembahasan videonya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas Attack on Titan maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih sudah menonton channel WWBA. Wah, waktunya bahas anime dan manga. Sampai jumpa.